Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Innova dengan keluhan karena evaporatornya bocor. Setelah kita cek tekanan pakai kompresor, yaitu pakai tekanan angin, di dalam dashboard terdengar suara desis, yaitu adalah suara kebocoran di evaporator. Lah kok bisa ketika kita tes tekanan kok ada suara desis itu fix dari evaporator? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, yang baru bergabung bisa Anda share atau subscribe biar kita semangat dalam membawakan konten-konten kerusakan AC mobil. Nah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu di mobil Innova di box evaporator terdapat dua bagian. Yang pertama adalah blower, yang kedua adalah evaporator. Di evaporator Innova ini ekspansinya berada di luar, jadi sealnya juga berada di luar. Kalau ada suara mendesis di evaporator, di dashboard, udah pasti fix dari evaporatornya itu sendiri yang bocor. Nah, untuk mobil Innova tahun 2006 ini kalau Anda mau lihat tahun pembuatannya ada di sini nempel 18 Juli 2006. Di sini belum dilengkapi dengan filter AC. Jadi nanti kita bisa custom sendiri atau kita tambah dengan filter AC-nya. Kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana cara kita melepas evaporator tanpa harus melepas dashboard total. Jadi kita sekali lagi, kalau kita melepas evaporator mobil Innova, tampilannya seperti ini udah cukup. Kita cara membongkarnya. Jadi ini nggak usah kita turunin, palangnya nggak usah kita turunin, apalagi setirnya kita turunin ya, nggak usah. Kalau kayak gini pun udah bisa kita tarik untuk box evaporator. Jadi yang pertama adalah baut-bautnya. Di video lain kita juga udah pernah bawakan videonya, tutorial cara pembersihan kotoran yang berada di dashboard Innova. Nanti saya kasih linknya di bawah. Terus baut-baut apa saja juga udah pernah kita bawakan. Nah, jadi cara kita melepasnya seperti ini. Coba Mas dibuka karena kan udah kebuka semua. Nah, setelah kita buka evaporatornya seperti ini kotorannya guys. Kotor banget seperti ini, bahkan ini udah ada tanda oli, pasti di sini bocor. Ya, tapi belum tentu di sini bocor. Tapi prediksi saya bocor ini evaporator. Karena tadi udah kita tes ada suara mendesis di dashboard. Oke. Kita tes dulu. Ini udah pernah diganti juga pakai merek Protect. Berarti ini bukan orisinil, udah pernah diganti evaporatornya. Ternyata evaporatornya bocornya berapa itu guys? Wah, ada 3. Kompresor bocor ada 3. Padahal ini evaporatornya belum lama diganti pakai merek Protex. Kemarin ada yang menanyakan seperti ini. Ketika mobil saya evaporatornya bocor, kita ganti yang baru, tetapi malahan tidak dingin seperti yang kemarin sebelum diganti. Itu penyebabnya kenapa bang? Oke, nanti saya akan jawab pertanyaan itu di video ini. Jadi langkah-langkahnya, cara kita mengecek kenapa udah kita ganti evaporator baru, terus kompresor bahkan baru, tetapi dinginnya tidak maksimal. Itu kenapa? Itu langkah-langkahnya nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara kita mengecek. Yang pertama adalah kita pengecekan tekanan freon. Pengecekan tekanan freon kita harus menggunakan alat manifold. Nggak bisa kalau kita nggak pakai alat bisa pengecekan freon, itu nggak bisa. Harus pakai alat manifold. Terus yang kedua, kita cek tekanan freon yang pertama. Terus yang kedua, cek kipas kondensor atau kipas radiator putarannya lemah atau bahkan mati. Kalau Innova dia udah langsung menyatu di mesin. Jadi untuk mobil Innova pendinginannya langsung satu
sama mesin. Jadi kalau mesin nyala, kipas langsung menyala. Kalau mobil-mobil yang lain ada 2 fan, ada yang 1 fan, harus Anda cek. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengecek tekanan high press sama low pressnya di pressure gauge atau di manifold. Yang sering kita sebut adalah alat analyzer buat pengecekan tekanan freon. Nanti kita akan kasih tahu sedikit gambaran buat mengetahui bahwa tekanan freon ini masih penuh. Ketika Anda mengisi freon, apakah freon yang diisi adalah 100% penuh atau tidak, nanti saya kasih tahu. Nah, ini udah kita bongkar untuk evaporatornya. Tuh. Evaporatornya udah kita bongkar, nanti kita ganti evaporator yang baru. Setelah itu nanti kita pengisian freon dan cara tutorialnya nanti insyaallah nanti saya kasih tahu. Jadi tutorial cara kita pengisian AC mobil yaitu yang warna biru dari manifold kita ke yang 5/8 yang pipa kedingin, karena ini tadi kita tuker selangnya, aturan yang biru, yang merah, tapi nggak masalah. Terus ini yang merah, selang biru kita ke yang 3/8 ke high pressnya. Jadi yang high pressnya itu yang pipa kecil, yang low pressnya itu yang pipa besar atau yang pipa dingin itu low pressnya. Cara kita mengukur tekanan, ketika kita nyalakan AC kita isi freon sampai tekanan 30 PSI. Untuk yang low pressnya, yang high pressnya 170 sampai 215, ini nanti sampai 200. Itu tandanya freon sudah cukup dan kompresor sudah mutus. Ini 170, 180, nanti dia akan naik sampai 200. Jadi cara untuk kita mengetahui berapa tekanan yang ada di tekanan AC, yaitu kita harus menyiapkan manifold. Jadi untuk mengetahui tekanan apakah freon itu berkurang ataukah berlebih, jadi kita harus punya alat manifold. Terus kemarin ada yang menanyakan sudah ganti evaporator sama kompresor tetapi AC-nya tidak dingin. Apakah yang perlu kita perbaiki? Sebelum kita memperbaiki, kita cek dulu seperti ini. Tekanan low pressnya berapa sama tekanan high pressnya berapa. Kalau tekanan normal low pressnya itu 30 PSI, kalau tekanan high pressnya 170 sampai 215 itu sudah normal. Sudah dipastikan freon sudah cukup. Tetapi kalau di bawah 150 itu freon dipastikan pasti berkurang. Makanya dinginnya kurang. Oke, jadi caranya seperti itu. Jadi tujuannya kita setim karena kondensornya kotor, jadi biar kondensornya bersih. Tuh kotorannya banyak banget di bawah. Jadi saran dari kami ya, kalau pas posisi di servis AC, posisi kondensor harus kita setim. Tujuannya biar kotoran-kotorannya akan hilang. Jadi pendinginannya lebih maksimal. Coba kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah dinginnya udah maksimal. Terus bagaimana cara kita mengetahui kenapa kompresor tidak mau cut off? Apa part yang perlu kita ganti? Itu jawabannya sama kayak yang tadi. Kita harus cek terlebih dahulu, karena kalau tekanan freon low press sama high pressnya kurang, itu otomatis mutusnya kompresor atau cut off-nya kompresor dia akan lama, bahkan sama sekali tidak cut off. Jadi sekali lagi, kalau kompresor cut off-nya lama atau bahkan sama sekali tidak cut off, hal yang pertama kali kita cek adalah tekanan freon. Terus ketika kita udah cek tekanan freon, yang kedua kita cek kipas radiator sama kipas kondensornya. Karena kalau kipas kondensornya lemah putarannya, bahkan kalau mati, otomatis temperatur akan naik. Jadi kompresornya akan bekerja terus panas, maka kompresor tidak mau cut off. Saran yang pertama, cek tekanan freon low press sama high pressnya berapa PSI. Kalau low pressnya 30 PSI itu normal, high pressnya 200 PSI. Kurang lebih, kurangnya sedikit, lebihnya sampai 215 itu udah kategori cukup kalau tekanan freon. Terus yang kedua, cek putaran kipas
radiator sama kipas kondensor. Terus yang ketiga, cek juga kemampatan di ekspansi sama kondensor dryer. Jadi di analyzer yang kita sering sebut analyzer, tapi bahasanya ada juga yang manifold. Dia kalau ada kemampatan di jaringan AC, terutama di ekspansi, tekanan low press-nya yang biru dia menunjukkan di bawah 30 PSI, bahkan sampai 10 PSI, bahkan sampai 0 PSI. Kalau sampai 0 PSI berarti ada kemampatan di ekspansi ataupun dryer. Jadi cara mengeceknya seperti itu ya. Ini dinginnya udah maksimal. Ini tadi buka ventilasinya saya sudah sebutkan juga. Mungkin cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.